Hidup seringkali seperti perjalanan tanpa peta, di mana kita berusaha menavigasi arah menuju suatu tujuan yang mungkin belum terlihat dengan jelas. Namun tak perlu cemas. Langkah-langkah buat bantu kamu menemukan tujuan hidup hadir sebagai sahabat setia yang siap membimbingmu melalui serangkaian tindakan sederhana. Kita bakal menjelajahi ke dalam diri, merenung, dan bersama-sama menemukan esensi dari tujuan hidup yang membuat hidup jadi lebih bermakna. Siap untuk memulai petualangan ini bersama-sama? Let's go! 10 tindakan untuk membantu kamu menemukan tujuan hidupmu. Coba deh, kamu eksplorasi lebih dalam untuk tahu apa yang benar-benar penting buat kamu dan gimana bisa nambahin makna dalam hidup. Kadang susah ya nyari tahu tujuan hidup. Pertanyaan gede banget buat kita pikirin. Nah, berikut ada 10 hal yang bisa kamu lakuin buat ngebuka pintu ke tujuan hidup kamu. Yang pertama, tuliskan visi hidup kamu. Tulislah visi hidupmu dengan santai dan tanpa terburu-buru. Nggak perlu stres, karena visi hidup nggak harus langsung jadi dalam semalam. Mungkin butuh beberapa hari atau minggu, dan itu oke. Mulailah dengan memikirkan impian, harapan, dan apa yang kamu aspirasikan. Tanya pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar kamu inginkan dan kenapa. Jangan ragu untuk bermimpi besar. Ingatlah, fokus pada keinginanmu, bukan ekspektasi orang lain. Hindari terlalu memikirkan apa yang orang lain harapkan darimu. Pikirkan semua aspek kehidupanmu. Keluarga, karir, hobi, kesehatan, dan sebagainya. Jangan lupa tambahkan detail spesifik agar visimu lebih terarah. Visimu juga harus punya rincian tentang pencapaian yang bisa diukur dan kapan akan tercapai. Dan yang paling penting, jangan stres buat visi ini sempurna. Jadikan proses ini menyenangkan. Dan ingat, selalu bisa diubah nanti. Yang kedua, buatlah daftar hal-hal yang kamu sukai. Yuk, kita buat daftar hal-hal yang kamu suka. Pertanyaannya simpel banget. Bagaimana hari yang kamu anggap ideal? Kapan sih kamu paling bahagia? Apa yang bikin kamu merasa hidup dan berenergi? Ambil kertas dan pulpen, terus tulis aja semua yang ada di pikiranmu. Bebas, tulis apapun yang terlintas. Bahkan kalau itu cuma main-main dengan hewan peliharaan atau nonton film di rumah. Tujuannya biar daftarmu bisa sebanyak mungkin. Begitu selesai, coba tandai yang paling kamu suka. Dari situ kamu bisa mempersempit jadi hal-hal yang benar-benar kamu sukai, dan yang pasti nggak bakal ada yang terlupakan. Yang ketiga, tuliskan semua bakat, minat, dan nilai-nilai kamu. Coba deh, tulis semua yang kamu bisa, suka, dan nilai-nilai yang penting buat kamu. Pertama, catat semua hal yang kamu kuasai atau tahu. Gak harus jago banget, cukup yang kamu bisa atau tahu sedikit. Jangan ragu, coba pikirin sebanyak mungkin. Bahkan, tanya teman atau siapapun itu. Mungkin ada hal-hal yang mereka lihat, tapi kamu nggak sadar. Kedua, tulis keinginan dan minatmu yang sebenarnya. Ambil yang udah kamu tulis sebelumnya, tapi tambahin hal-hal yang penting buat kamu, seperti nilai-nilai. Misalnya, persahabatan, kesehatan, spiritualitas, atau hal-hal lain yang kamu anggap penting. Kalau kamu tahu nilai-nilaimu, kamu akan lebih tahu apa yang kamu mau, siapa dirimu, dan di mana kamu berdiri. Yang keempat, coba hal-hal baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Yuk, coba hal-hal baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Keluarlah dari zona nyamanmu. Mungkin kamu udah punya daftar hal yang selalu pengen dicoba. Mulailah dari situ. Atau kalau belum, coba brainstorming sebanyak mungkin hal baru yang bisa kamu lakukan sekarang. Jadi orang yang bilang iya pada hal-hal baru. Lebih terbuka sama aktivitas dan ide-ide baru. Temanmu ngajak nih, jalan ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Yuk, ikutan. Ada makanan eksotis di menu, cobain. Ada kelas baru di gym, gabung aja. Dengan begitu, kamu jadi lebih terbuka pikirannya. Jadi lebih mudah buat menemukan tujuan hidupmu. Yang kelima,
pergi ke tempat baru. Yuk, jalan-jalan ke tempat baru. Bepergian itu bagus banget buat terhubung sama orang-orang dari budaya lain, belajar hal baru, dan mengurangi stres. Perjalanan bisa bikin kita lebih kenal sama diri sendiri. Jalan-jalan membantu kita nge-break rutinitas dan meluaskan pengalaman kita. Dengan istirahat dari kebiasaan, kita bisa lebih memahami apa yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kalau tiba-tiba dapat $1 juta, pikirin deh apa yang akan kamu lakuin. Nih, pertanyaan seru. Kalau kamu punya $1 juta, mau ngapain? Jawaban atas pertanyaan gede itu bisa bantu kamu lebih ngerti apa yang sebenarnya kamu pengen lakuin. Dan ini juga bisa ngebantu kamu nentuin sebenarnya butuh berapa banyak uang buat tujuan kamu. Contohnya, kalau jawaban kamu jalan-jalan keliling dunia. Sebenarnya nggak butuh $1 juta buat itu kan? Impian besar kamu bisa diwujudin dengan duit lebih sedikit. Jadi, kamu bisa sadar kalau impian gila kamu bisa dicapai dan mulai ambil langkah buat ngejar itu. Yang ketujuh, mau dikenang karena apa? Pertanyaan ini bikin mikir ya. Jadi, gimana nih jawabannya kalau ditanya mau dikenang karena apa? Gak gampang, tapi bisa banget membantu kita tetap fokus sama tujuan hidup yang benar-benar kita pengen. Gini, coba pecahin pertanyaannya jadi beberapa bagian yang lebih ringan. Misalnya, gimana caranya kita perlakukan orang lain? Atau, apa yang paling penting buat kita? Dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa bikin semacam misi hidup yang gak cuma ngegambarin gimana kita pengen hidup, tapi juga pencapaian apa yang kita harapin. Seru kan membedah pertanyaan ini? Yang kedelapan, bacalah buku atau quotes yang menginspirasi. Yuk, baca buku atau kutipan-kutipan inspiratif yang bisa ngebantu kamu menemukan semangat baru. Kamu bisa mulai dengan menggali minat-minat kamu atau baca cerita orang-orang sukses yang mungkin bisa jadi motivasi. Nih, ada beberapa kutipan inspiratif yang bisa jadi bahan bacaan awal. Kalau bingung dengan tujuan hidup, coba cari tahu minat kamu. Karena passion kamu akan membawa kamu langsung ke tujuan yang kamu impikan. T.D. Jack. Ketika hidup kamu lagi mendung dan kamu merasa tersesat, percayalah pada perasaan dalam hatimu. Setiap kali kita percaya pada naluri batin kita, akhirnya kita akan mendekati kehidupan yang sebenarnya kita inginkan. Martha Beck, bukan martabak ya. Dan ingat, membaca bukan cuma soal buku tebal, tapi bisa juga dari kutipan-kutipan singkat yang memberi semangat baru. Selamat membaca. Yang kesembilan, cobain ngobrol sama orang asing. Yuk, cobain ngobrol sama orang asing. Kamu bisa mulai dari bertegur sapa sama tetangga, ngobrol santai sama orang di perjalanan, atau bahkan mencari teman ngobrol di bar atau kafe lokal. Ingat nih, pastiin kalau orang lain juga nyaman dengan obrolannya. Jangan dipaksain. Kenapa sih ngobrol sama orang asing itu penting? Nah, ketika kita berinteraksi sama orang yang belum kita kenal, bisa jadi kita bakal keluar dari zona nyaman dan melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Bisa jadi juga ide-ide kreatif tiba-tiba muncul. Yang ke-10, berhubungan kembali dengan teman lama. Gak ada salahnya kok, sambil mencari teman baru, jangan lupakan juga teman-teman lama yang udah nemenin kita dari dulu. Mereka bisa aja punya saran yang bagus dan mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya kita pengen selama ini. Jangan khawatir buat berbagi mimpi gila kita sama mereka, karena teman lama pasti siap ngebantu kita mencapainya. Jadi, jangan ragu buat hubungin mereka, atur pertemuan, dan bahas rencana kita. Siapa tahu, dari sana bisa muncul ide-ide baru yang keren. Intinya, mencari tujuan hidup itu seperti petualangan yang seru dan penuh warna. Kamu gak harus tahu semuanya dalam sekejap. Butuh waktu buat menemukan jati diri dan arah hidup yang kamu mau. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru. Mulai dari mengenali diri sendiri sampai menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar. Sambil menjalani perjalanan mencari makna hidup, jangan lupa untuk bersyukur dan menghargai hal-hal kecil yang membuat hidup lebih berarti. Teman-teman lama juga bisa jadi penuntun yang baik, sumber inspirasi, dan pendukung setia dalam meraih impian. Yang terpenting, nikmati prosesnya
dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tujuan hidup itu tentang menemukan kebahagiaan, arti, dan kontribusi dalam hidup kita masing-masing. Jadi, teruslah berpetualang, temukan tujuan hidupmu, dan jadikan hidup ini sebagai kisah yang indah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. See you.